Kemudian boleh kita membantu dengan bahasa isyarat. Misalnya, ayah hari ini mau minum apa? Kita gerakkan tangan. Karena kita gerakkan dulu. Mama, hari ini hari Ahad, mungkin ingin makan nasi goreng. Bolehkah saya beli nasi goreng? Gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa itu kita membeli makanan. Kalau sudah berat sekali, mungkin harus ditulis. Ada orang yang pendengarannya kurang atau penglihatannya bagus, kita tulis, Mama hari ini mau makan apa? Itu pesan-pesan atau tips dan trik untuk berhadapan dengan orang yang mendengar. Bila sudah sangat parah, maka perlu alat bantu dengar. Tidak mampu. Kalau tidak mampu membeli alat, mampukah kita membawa orang tua kita ke rumah sakit dengan menggunakan fasilitas BPJS yang harganya sangat murah, sehingga orang tua kita bisa membacakan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, senantiasa pergi ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah dan mengikuti pengajian. Wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Allah berkali-kali bertanya dalam surat Ar-Rahman, wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Wahai bapak ibu sekalian, wahai kaum muslimin mukminin sekalian, pesan yang dibacakan oleh Imam tidak sampai. Kita belajar di sekolah tidak mendengar. Hidayah Allah itu bisa datang dari berbagai informasi, apakah visual atau audio ataupun dari pesan-pesan lainnya. Pantai kita itu salah satu adat dunia. Di akhir 2016 yang sangat viral, seorang anak tunanetra yang bernama Masyifah, ketika itu berusia 8 tahun, tunanetra bisa memberangkatkan dirinya, orang tua dan dirinya pergi pulang. Kenapa? Dia tunanetra, tapi punya pilihan benar. Rahmat Allah, dia menjadi seorang hafid terkini, bisa memberangkatkan dua orang tuanya dan seorang neneknya atas dengan kerajaan Arab Saudi. Itu nanti garis kuning. Kita lihat seusia kita, maksudnya